Untuk pemanas DOC di sini saya menggunakan pemanas ini ya. Halo guys, balik lagi di channel Peternak Gaul. Balik lagi bersama saya Reski Ahmad Fauji ya. Buat kalian yang belum tahu nama saya itu yaitu Reski. Dan Peternak Gaul itu hanya sebagai konten. Dan pada video kali ini saya ingin memberitahukan seputar pemanas terbaik untuk DOC. Dan ini menurut pengalaman saya dan menurut apa yang saya jalani sekarang. Dan di sini saya menggunakan pemanas bentuk kayu. Oke, tapi sebelum dijelaskan jangan lupa dukung dulu channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe, like, komen, share. Oke. Balik lagi di pemanas. Untuk pemanas DOC di sini saya menggunakan pemanas ini ya. Kayu bakar. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Jadi saya udah beberapa periode menggunakan kayu bakar. Dan seperti inilah tampilannya. Di sini saya memakai sorong juga dan juga ini nih. Dan ini sengaja saya pasang supaya panasnya menyebar. Dan untuk pembuatannya kalian bisa lihat sendirilah. Di sini saya menggunakan pintu engsel 2. Ini ada nih buat sendiri si kuncinya, jadi dikunci. Dan untuk ini di sini kita pakai apa sih, kalau di saya disebutnya paku buat knalpot guys. Kalian lihat aja sendiri, coba sini Mas Bro, tuh. Jadi ini yang buat knalpot, pakainya tuh seperti ini, ditembak dor gitu. Dan untuk cara pemakaiannya seperti apa, jadi pemakaiannya tuh seperti ini. Misalkan kita di awal pemakaian kan emang belum ada api ya, jadi anggaplah si drumnya itu masih kosong dari kayu ya. Seperti biasa kita masukkan kayu ke sini, ke pintu ini, kita nyalakan api. Kalau misalkan udah nyala, udah ada arang, intinya udah nyala lah. Untuk cara pengaturan panas dinginnya terletak di sini nih guys. Nah, jika ruangan terasa kurang panas, kalian bukakan dulu seperti ini. Tapi usahakan jangan sampai si api itu ke atas. Kalau misalkan si api ke atas, kalian seginiin lah, tahan. Kalau misalkan dirasa cukup panasnya dalam ruangan, kalian tutup kembali. Nah, sama halnya juga kalau misalkan sedang menyalakan api, kalian juga harus membuka ini selama mungkin sampai si api nyala, bener-bener nyala gitu. Jadi seperti itu guys untuk DOC terbaik untuk pemanas ayam pejantan. Jadi di sini saya menggunakan kayu bakar. Dan untuk cara pemakaiannya seperti itu. Jika kalian ada yang dirasa tidak mengerti, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan di sini saya 5.500 ya. 5.500 ekor memakai 2 pemanas. Nah, dan untuk masalah biaya, kalau di saya itu satu pick up itu harganya tuh 400 sampai 450 ribuan tergantung si bandar. Anggaplah kita buletin aja 400 ribu ya satu pick up. Untuk 5.500 dalam 1 bulan itu saya menghabiskan 1 pick up setengah. Jadi kalau misalkan beli 2 pick up itu gak habis. Jadi 1 pick up setengah berarti kurang lebih 600 ribu ya. Nah, jadi dari populasi 5.500, 2 pemanas, saya menghabiskan uang sebesar 600 ribu. Dan menurut saya sih itu masih irit ya, soalnya masih keganti sama nanti si gemuk-gemuk ini nih. Dan untuk
proses brooding itu saya sudah sering bahas ya di video-video saya sebelumnya. Jadi untuk masa brooding itu dari 0 sampai 14 hari itu full siang malam. Tapi kalau dari 14 hari sampai ke 30 hari itu cukup malam doang. Dan waktu pengopenan ataupun waktu masa brooding pas malam hari itu dilakukan dari jam minimal dari jam 5 ya, maksimal dari jam 7 sih, jam 7 malam. Jadi dari jam 5, kalau saya sih dari jam 4 ya, dari jam 4, dari jam 5 sore itu saya nyalakan, kemudian sampailah jam 7 itu udah harus mati. Soalnya jam 8 itu udah ada matahari, terkecuali kalau misalkan apa sih, musim hujan gak apa-apa sampai jam 10 juga. Cuma tetap untuk pengopenan itu biasanya saya melakukannya siang malam itu hanya 2 minggu ataupun 14 hari. Dan kelebihan daripada memakai pemanas kayu bakar yaitu dia memiliki apa sih, intensitas panas yang sangat lumayan bagus. Jadi selama saya menggunakan kayu bakar, jadi kalau misalkan dibandingin sama serbuk gergaji itu menurut saya pribadi itu lebih bagusan kayu bakar. Jadi selain daripada simple dalam penggunaan kayu bakar ini, si kayu bakar juga sangat bagus ya untuk apa sih, untuk masa nanti lah. Jadi soalnya kalau ayam pejantan itu hasil akhir tuh tergantung di awal gitu. Jadi kalau misalkan kalian sukses dalam masa brooding, kedepannya juga insya Allah bakalan sukses gitu. Jadi usahakan untuk masa brooding ini harus benar-benar telaten ataupun harus benar-benar benar gitu. Jadi kalau misalkan saya bandingin sebelumnya antara serbuk gergaji sama kayu bakar, saya lebih memilih kayu bakar. Soalnya asap di dalam ruangan juga tidak terlalu perih gitu ke mata. Tidak hanya kalau serbuk gergaji itu perih. Dan kalau misalkan udah banyak asap di dalam ruangan, biasanya kalau serbuk gergaji harus dibuka ini. Sementara ayam pejantan itu sangat sensitif kalau misalkan sebelum 25 hari itu udah dibuka ini. Jadi usahakan kayak tirai-tirai juga jangan dibuka. Dan nanti insya Allah bakalan saya bahas seputar tirai. Intinya kalian jangan pernah membuka tirai ini sebelum masa brooding siang malam itu beres. Intinya kalau saya sih suka di usia 25 hari baru berani buka. Mungkin itu aja seputar pemanas DOC terbaik menurut versi peternak gaul ya. Karena setiap orang beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel ini.